بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam belajar. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insyaallah kita akan belajar buku tematik 3, tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar mengenai proses pembuatan pakaian, yaitu dimulai dari bahan bakunya. Bahan bakunya ada yang dari sintetis dan dari yang alami. Kalau yang sintetis contohnya batu bara muda. Kemudian kalau yang alami yaitu seperti bulu domba yang nanti akan diubah menjadi wol dan tanaman kapas. Ada juga kepompong ulat sutra. Itu adalah yang alami. Kemudian setelah bahan bakunya ada, dipintal oleh pemintal, diubah untuk menjadi benang. Kemudian yang ketiga benang tersebut ditenun. Nanti ditenun berubah menjadi kain. Yang menenun adalah penenun. Selanjutnya yang keempat, yaitu nanti pembuat pola akan membuat polanya. Polanya disesuaikan, mau dijadikan pakaian apa. Kalau mau pakaian gamis, polanya berbeda dengan pola jilbab. Kalau mau buat pakaian koko juga berbeda polanya. Kemudian yang terakhir adalah penjahit. Penjahit nanti akan menjahit pola-pola tersebut atau digabungkan. Itu adalah proses pembuatan pakaian dari bahan baku hingga menjadi pakaian jadi. Pakaian sangat penting untuk manusia supaya terhindar dari gigitan serangga, dari hawa dingin atau hawa panas. Kemudian juga supaya kita tetap sopan di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan melanjutkan kembali mengenai produksi sandang ini, atau sandang adalah pakaian. Untuk hari ini kita akan belajar 5 materi. Pembelajaran 3 yaitu membaca teks mengenal kain tradisional. Kita akan membaca teksnya. Kemudian kedua, mengidentifikasi simetri lipat, menentukan banyaknya simetri lipat. Kemudian pembelajaran 4, membaca teks yang berjudul Berlibur ke Nusa Tenggara Barat. Kita akan belajar kain sasambo. Kemudian menjelaskan sikap tentang keberagaman. Yang terakhir menjelaskan gerakan meluncur di air. Pertama, kita akan baca materi membaca teks mengenal kain tradisional. Indonesia kaya akan budaya tradisional. Salah satu budaya Indonesia yang terkenal adalah
kain tradisional. Kalian tentu tidak asing dengan kain-kain tradisional ini. Ada kain batik. Proses pembuatan kain batik cukup unik. Kain batik diproses melalui proses pencantingan. Ananda pernah lihat alat canting? Mungkin pernah ya lihat di media-media cetak atau pernah melihat tayangannya. Kemudian nanti pencantingan ini akan menggunakan malam atau lilin cair. Jadi dalam canting tersebut ada lilin cair. Ustazah pernah menggunakan canting lalu menggunakan lilin cair. Ini lilin cairnya panas sekali. Panas, jadi harus hati-hati. Nanti setelah itu diberi pewarna sesuai kebutuhan. Makna yang terkandung dalam motif batik adalah falsafah hidup yang jika didalami banyak mempelajari tentang tata kehidupan. Daerah yang terkenal memproduksi batik sebenarnya tersebar luas di seluruh Indonesia. Daerah-daerah tersebut memiliki corak khusus yang menjadi identitas tersendiri. Kedua, tenun ikat. Kain tenun ikat khas Flores adalah satu dari sekian banyak produk budaya tradisional yang bernilai seni tinggi dan indah. Proses pembuatan kain ini memakan waktu hingga berbulan-bulan. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan selai kain tenun ikat yang hampir semua proses pembuatan kain ikat tersebut dilakukan secara tradisional. Ketiga, songket. Daerah yang terkenal dengan kain songket adalah Sumatera Barat. Nilai jual songket dari Sumatera Barat yang terkenal adalah karena songket terbuat dari benang emas. Harganya cukup bervariasi tergantung tingkatan songket yang dipilih. Ada 4 jenis songket sesuai tingkatan benang, yaitu songket 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat, ulos. Ulos menjadi kain kebanggaan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Di setiap kegiatan atau upacara kebudayaan Batak, ulos tak pernah ditinggalkan keberadaannya. Rasanya tidaklah sah jika tidak memakai ulos. Oleh karena itu, ulos dianggap istimewa di mata masyarakat Batak. Yang kelima, sasambo. Batik khas Nusa Tenggara Barat disebut sasambo. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Momjo di Bima. Untuk motif batik sasambo memiliki motif sasambo, motif made sahe atau mata sapi, motif kakando, dan uma lengge berupa rumah tradisional dengan kubah yang menyerupai kerucut. Batik dari masing-masing daerah dapat dibedakan dari corak dan warna yang dihasilkan. Sekarang kita akan latihan soal. Latihan soal berdasarkan teks yang tadi kita baca. Nomor 1, apa keunikan kain sasambo? Kain sasambo adalah kain gabungan 3 etnis. Apa saja tadi 3 etnisnya? Yaitu Lombok, Sumbawa, dan Bima. Kemudian motifnya ada motif kain made sahe, kakando, dan uma lengge. Nomor 2, mengapa kain ulos dianggap istimewa oleh masyarakat Batak? Karena digunakan saat kegiatan kebudayaan Batak. Nomor 3, sebutkan beberapa nama motif kain batik yang kamu ketahui. Nah, ini contohnya Ustazah menulis sasirangan dan ulap doyo. Kalau sasirangan ini Ustazah punya. Ini adalah kain motif Banjarmasin. Untuk ulap doyo ini yang dari Samarinda atau Kalimantan Timur. Ustazah pernah lihat kain ini. Kemudian yang keempat, sebutkan daerah penghasil kain songket, yaitu Sumatera Barat. Kemudian yang terakhir, mengapa kain tenun ikat mempunyai nilai seni yang tinggi dan indah?
karena dibuat selama berbulan-bulan dan hampir semua proses pembuatan secara tradisional. Jadi mahal karena waktu pembuatannya lama, berbulan-bulan. Lalu pembuatannya juga hampir semuanya tradisional. Sekarang kan pembuatan kain banyak yang menggunakan mesin. Kalau yang tradisional tentu akan lebih lama pembuatannya dan tentu tidak bisa memproduksi secara banyak. Selanjutnya kita akan belajar materi kedua, mengidentifikasi simetri lipat, menentukan banyaknya simetri lipat. Ananda, kita akan belajar simetri lipat yang simetri putarannya, bukan simetri lipat ya, tapi kita akan belajar simetri putar. Simetri putar, sebelumnya kita sudah belajar simetri lipat. Sekarang kita akan belajar simetri putar. Perhatikan bangun di bawah ini tampak setelah diputar posisi seperti semula atau sama seperti sebelum diputar. Coba Ananda lihat. Lanjutkan pemutaran 180 derajat sekali lagi. Posisi setelah diputar kembali ke posisi semula atau sebelum pertama kali diputar. Dengan demikian dapat dikatakan bangun datar persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2. Coba kita lihat di gambar yang paling atas. Pertama adalah BACD. Kemudian diputar yang akan pada posisi yang sama. Nanti ketika diputar yaitu berhenti di DCAB. Kita lanjutkan putar 180 derajat. Kita putar lagi yang manakah yang nanti ukurannya sama. Tadi DCAB diputar posisinya sama yaitu BACD, berarti ada 2 kali putaran. 2 kali putaran ini berarti jumlahnya untuk simetri putar adalah 2. Kenapa? Jawabannya karena ada 2 macam pemutaran yang mengakibatkan bangun tersebut dapat menempati posisi semula. Jadi untuk putarannya disesuaikan dengan posisinya agar posisinya semula. Kita akan menonton video mengenai simetri putar. Semoga Ananda lebih paham mengenai simetri putar. Mari kita tonton Ananda. Ini adalah pengertiannya. Untuk simetri putar ada titik pusatnya. Nanti berputarnya bisa ke posisi yang semula. Contohnya ini adalah segitiga sama sisi. Untuk memudahkan diberi garis dulu atau dijiplak. Diberi garis, kemudian ditentukan untuk tanda supaya lebih memudahkan dalam menentukan simetri putarnya. Nanti akan diputar. Ini ditandai dulu ya. Tandai dulu. Kemudian diputar. Nah, ini 1 kali putar, posisinya sama seperti yang hasil jiplakan tadi atau ukurannya. 1 sudah diputar lagi. Ternyata masih bisa ke posisi yang tadi seperti semula. 2. Tidak keluar garis, posisinya sama. Kemudian diputar lagi. 3, berarti ada 3 kali putaran.
Nah, 3 kali putaran yang ketika diputar-putar nanti hasilnya akan sama. Jadi segitiga sama sisi ini memiliki 3 kali putaran. Selanjutnya coba yang kedua. Ini bukan video ustazah ya, ustazah mencari di internet yang melakukannya laki-laki ya. Kita lanjut. Ini yang kedua adalah persegi panjang, sama seperti tadi, dijiplak dulu. Nah, dihitung satu kali putaran, 1 kali putaran yang posisinya sama seperti semula. Nah, 1 kali putaran, 2 kali putaran yang posisinya semula. Ini adalah total dari putarannya, simetri putar 2 jumlah simetri putar persegi. Empat simetri putar. Dua simetri putar, terakhir 2 simetri putar. Sekarang kita akan latihan soal. Untuk menemukan simetri putar, tadi kita sudah mengetahui simetri putarnya. Di video ada yang pada nomor 1 sampai 4, persegi panjang, segitiga sama sisi, jajar genjang. Kemudian karena perlu 5, ustazah tambahkan belah ketupat. Bangun datar tadi yang pertama adalah persegi, jumlah simetri putarnya tadi kita sudah mengetahuinya adalah 4. Kemudian yang kedua, persegi panjang, jumlah simetri putarnya 2. Nomor 3, segitiga sama sisi, simetri putarnya masih ingat sesuai yang di video tadi? Jawabannya adalah 3. Yang keempat, jajar genjang, jumlah simetri putarnya 2. Yang kelima tadi tidak ada di video, yaitu belah ketupat. Berapa jumlah simetri putarnya? 2. Ananda, kita sudah belajar kemarin simetri lipat. Hari ini kita sudah belajar simetri putar. Untuk simetri lipat dan putar, apakah semua bangun datar memilikinya? Tidak semua. Kita akan membaca tabel. Tabel ini adalah jumlah simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Kalau sumbu simetri ini adalah garis-garis yang kemarin kita pelajari, itu namanya sumbu simetri. Jumlahnya sama dengan simetri lipat. Jadi berapa lipatannya kita bisa mengetahuinya dari sumbu simetri. Ananda juga bisa lihat di tulisan yang kurang, tanda kurang-kurang atau artinya tidak ada. Jadi tidak semua bangun datar memiliki simetri lipat atau simetri putar atau sumbu simetri. Selanjutnya kita akan belajar membaca teks berlibur ke NTB. Kita akan belajar mengenai kain sasambo. Berlibur ke Nusa Tenggara Barat, karya Kotrun Nada. Pada Jumat pagi, telepon berdering. Nada segera mengangkat telepon. Ternyata yang menelpon Paman Zulfikar. Paman tinggal di Nusa Tenggara Barat.
Hari Sabtu, Paman akan datang ke Jakarta. Kami disuruh menjemput di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menutup telepon, Nada segera memberitahu ayah dan ibu. Pulang sekolah, Nada bertemu Paman di ruang keluarga. Paman sedang duduk santai. Paman memanggil Nada. Nada, kesini. Paman ada oleh-oleh buat kamu. Iya, Paman. Paman membawa kain khas dari Nusa Tenggara Barat. Wah, bagus sekali, Paman. Ini buat Nada. Iya, itu buat Nada. Paman juga membawa kain khas Nusa Tenggara Barat untuk ayah dan ibumu. Terima kasih oleh-olehnya, Paman. Satu lagi, liburan nanti Paman akan mengajakmu sekeluarga ke rumah Paman yang ada di Nusa Tenggara Barat. Hore, alhamdulillah, aku akan liburan naik pesawat. Hari yang nanti telah tiba. Kami sudah siap di Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan naik pesawat. Setelah semua beres, pesawat segera berangkat. Beberapa jam kemudian, pesawat sudah sampai di Nusa Tenggara Barat. Kami segera turun dari pesawat dan menyewa taksi ke rumah Paman. Di rumah Paman, kami disambut oleh bibi sekeluarga. Pagi hari berikutnya, kami telah berkumpul di ruang makan. Kami sarapan pagi. Setelah itu Paman mengeluarkan mobil dan kami berangkat ke kota Sumbawa. Di kota Sumbawa kami berkeliling melihat keindahan di sana. Paman juga mengajak kami ke tempat pembuatan kain khas Nusa Tenggara Barat. Ternyata di Nusa Tenggara Barat juga ada batik. Batik khas Nusa Tenggara Barat disebut Sasambo. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Bojo di Bima. Ketiga suku bersatu dalam hal kerajinan tangan tradisional dan dibuatlah batik Sasambo sebagai medianya. Jadi ada tiga etnis di sini maksudnya 3 suku ya Ananda, yang tadi Ustazah tambahkan. Yang di awal tadi kita sudah baca mengenai Sasambo, Ustazah tambahkan yaitu maksudnya adalah 3 suku, yaitu suku Sasak di Lombok, suku Samawa yang ada di Sumbawa, suku Bojo yang ada di Bima. Ketiga suku tersebut bersatu dalam hal kerajinan tangan tradisional. Untuk motif batik Sasambo memiliki motif Sasambo, motif Madesahe atau mata sapi, motif Kakando, dan Umalenge berupa rumah tradisional dengan kubah yang menyerupai kerucut. Batik dari masing-masing daerah dapat dibedakan dari corak dan warna yang dihasilkan. Harga batik Sasambo bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Harga ditentukan oleh bahan atau kain, motif, dan lama proses pembuatan. Kain yang halus, motif artistik, dan proses pembuatan lama membuat harga batik Sasambo menjadi mahal. Hal ini wajar apabila melihat kain yang dihasilkan dari proses pembuatan yang rumit. Anda bisa lihat di layar ada kain. Kain tersebut adalah kain Sasambo. Ini adalah motifnya, Anda bisa lihat. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah menggambar. Untuk tugas menggambarnya ada 2, yaitu untuk yang pertama menggambar motif batik yang ada di rumah. Kalau Ananda punya kain batik, entah itu pakaian atau sarung misalnya, tas, dan yang lainnya, Ananda bisa buat gambar motif batik. Dipilih satu lalu digambar. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Ini adalah contohnya. Nanti digambar yang ada di rumah ya Ananda. Jadi jangan mengikuti yang ada di layar, yang ini hanya contoh saja. Selanjutnya kita akan belajar menjelaskan sikap tentang keberagaman.
Ananda bisa melengkapi tabel yang ada di buku mengenai keberagaman pakaian. Anak-anak memiliki selera yang berbeda-beda saat berpakaian di luar sekolah. Togar suka memakai kostum sepak bola, Rasti memakai busana muslim dengan kaos lengan panjang, Ana gemar memakai hem yang berwarna terang. Wayan sering mengenakan kaos bergambar pantai Bali. Bagaimana cara kita untuk menyikapi keberagaman? Ternyata kita menyadari bahwa di sekitar kita banyak teman-teman kita atau orang lainnya yang memiliki keberagaman atau bermacam-macam pakaian yang disukai. Lalu karena perbedaan tersebut, bagaimana sikap kita? Yaitu kita harus menghargainya. Kita tidak boleh mencelanya. Mungkin Ananda punya pakaian yang disukai, tetapi teman tidak menyukainya. Teman memiliki pakaian kesukaan yang lain, maka kita tidak boleh saling mencela. Selanjutnya, untuk tugas menggambar kedua yaitu menggambar baju kesukaan Ananda dan orang lain. Jadi totalnya ada 2 gambar. Untuk gambar 1 baju kesukaan Ananda, yang kedua baju orang lain. Boleh Umi, boleh Abi, boleh adik, boleh kakak, boleh nenek, boleh kakek, dan seterusnya dipilih, atau teman juga boleh, silakan. Jadi 1 punya Ananda, 1 punya orang lain. Terakhir kita akan menjelaskan gerakan meluncur di air. Ananda, sebelumnya kita sudah mengamati cara meluncur di kolam renang. Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Amati kembali pelajaran tentang gerakan meluncur. Kita akan mengamati kembali gerakan meluncurnya. Ananda masih ingat gerakannya? Yaitu gerakannya dengan kaki dalam posisi berdiri 1. Kemudian yang satunya di mana? Yang satunya telapaknya menempel di kolam, lalu ditekuk, kakinya ditekuk, telapaknya menempel di dinding kolam. Selanjutnya posisi tubuh tegap dan membungkuk ya. Tegapnya itu membungkuk, tangannya lurus. Selanjutnya nanti kakinya yang ada ditempelkan ke dinding menjadi tolakannya atau yang akan mendorong tubuh untuk meluncur. Posisi meluncurnya lurus badannya dengan tangan juga ke arah depan atau lurus. Mari kita ulangi melalui tulisan, yaitu berdiri dengan 1 kaki. Kaki 1 ditekuk dengan telapak kaki menempel pada dinding kolam. Kedua tangan lurus dan bungkukan badan ke depan. Tolakan kaki yang menempel pada dinding. Badan terdorong ke dalam, ke arah depan, sikap mengapung dan meluncur. Nah, ini nanti posisi badannya juga mengapung di akhirnya. Hari ini tidak ada informasi ya Ananda. Jadi kita langsung melihat tugas. Tugas hari ini jangan lupa yaitu menggambar 1 motif batik yang ada di rumah dan juga 2 baju kesukaan. Jadi totalnya ada 3 gambar. Jadi Ananda gambar untuk tugasnya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.